Saya mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya ingin mengingatkan bahwa mohon maaf jika nanti waktu presentasi sisa 2 menit, saya akan izin untuk open mic untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu presenter bahwa waktu yang tersisa tinggal 2 menit. Gitu, Bu, Bapak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih PIC Room ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Saya Amir Indra Budiman dari Universitas Budi Luhur. Hari ini bertugas sebagai moderator di room ini ya, 808 ya. Ya, selamat datang Bapak Ibu di room ini. Ya, adapun ya peserta atau pemakalah ya yang akan mempresentasikan ya. Ini saya bacakan terlebih dahulu ya. Ini Bapak Dr. Sparta ya, dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan, Kinerja Lingkungan. Kemudian Ibu Krisma Catherine ya, Accrual dan Earning Persistent Determinant ya. Kemudian Ibu Resti ya, Pengaruh Karakteristik Perusahaan ya. Kemudian Ibu Jennifer ya, Pengaruh Kualitas Tata Kelola ya. Dan Ibu Diana ya, Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap nilai perusahaan ya. Waktu presentasi adalah 10 menit dan tanya jawab adalah 5 menit ya. Ya. Oh, ini saya lihat Bapak Sparta sudah datang ya, Bapak Doktor. Ya. Ya, boleh disiapkan ini ya PPT-nya, Pak. Ya. Ya, baik, Pak. Ya. Ya, kalau Bapak Dr. Sparta sudah siap ya, silahkan Pak. Ya, waktunya maksimal 10 menit ya Pak. Ya, ya silahkan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Amir Indra Budiman sebagai moderator hari ini. Pada kesempatan ini sebenarnya saya sama mahasiswa ini Pak, cuma mahasiswa saya sudah kerja, nggak bisa datang hari ini, sehingga terpaksa saya bikin PowerPoint sendiri nih. Ini Pak. Ya, Pak. Pada hari ini kami akan sampaikan pengaruh kinerja keuangan, kinerja lingkungan, kemudian pengungkapan lingkungan dan konsentrasi kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Jadi latar belakangnya, pertama nilai perusahaan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hasil penelitian beberapa penelitian sebelumnya sudah kita sampaikan di sini. Ada yang mengatakan positif, ada signifikan dan sebagainya. Seperti misalnya empirik penelitian Budi Arjo ya, di mana pengaruh positif terhadap nilai perusahaan terhadap lingkungan itu, kinerja keuangan. Kemudian juga pengungkapan lingkungan memberi pengaruh positif pada nilai perusahaan di Indonesia. Itu juga ada beberapa yang kontroversi ya. Jadi ada empirical gap-nya masih ada ya. Jadi sehingga kita tertarik untuk melakukan penelitian berikut ini, di mana produk kontrol kita gunakan untuk perusahaan dan leverage. Jadi pertama kita lihat masalahnya seberapa besar pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Kemudian juga seberapa besar pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap nilai perusahaan. Kemudian seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional sebagai fungsi corporate governance terhadap nilai perusahaan. Kemudian seberapa besar pengaruh konsentrasi kepemilikan sebagai fungsi corporate KCG terhadap nilai perusahaan. Perusahaan kami itu adalah perusahaan industri penghasil bahan baku dan manufaktur. Rasa studi kita pertama studi keyakinan, kemudian studi sinyal dan studi sinyal. Dan juga kita sampaikan juga bahwa perusahaan yang tercermin dalam harga saham dapat memberikan keuntungan bagi prinsipal apabila harga saham tersebut meningkat. Kemudian kinerja keuangan merupakan gambaran atas kondisi keuangan perusahaan di dalam satu periode. Satu periode mengenai penghimpunan dana maupun penyaluran dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Kemudian International Organization for Standard dalam isu kinerja lingkungan didefinisikan sebagai kemampuan dapat dicapai perusahaan terkait penguasaan aspek lingkungan
dan kinerja lingkungan dan target lingkungan dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan. Dan dari hasil penelitian sebelumnya, variabel utama kami ini ada yang dengan signifikan dan tidak. Dan sehingga dari hasil kajian itu kita bisa sampaikan hipotesis pertama pengaruh positif antara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, kemudian pengaruh positif kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan, kemudian pengaruh positif antara pengungkapan lingkungan terhadap nilai perusahaan, kemudian pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan, kemudian pengaruh positif terhadap kepemilikan konsentrasi terhadap nilai perusahaan. Dan metodologi kita adalah pada penelitian ini pertama adalah objek penelitian adalah perusahaan industri penghasil bahan baku dan manufaktur dan terdapat bursa efek Indonesia berturut 2015-2019. Jadi sebelum masa COVID. Kemudian sampai 50 perusahaan. Nah, ini persamaan penelitian yang kami sampaikan adalah nilai perusahaan menggunakan Tversky, di mana kinerja menggunakan ROA, kemudian proper, ini simbol dari kerja lingkungan, kerja tadi ini kerja apa? Kerja lingkungan, kerja pengungkapan, kemudian juga kepemilikan, dan kedua variabel GSG ya. GSG itu ada pengaruh apa? Kepemilikan institusional dan kepemilikan terkonsentrasi. Nah, kemudian metodologi, kemudian ukuran kinerja, ukuran dari masing-masing variabel disampaikan di sini. Tversky menggunakan market value of equity tambah debt dibagi total aset. Kemudian ROA seperti biasa, ini rumus sudah populer. Kemudian peringkat proper itulah kita menggunakan kategori 5 untuk emas, kategori 4 hijau dan seterusnya. 3 biru, kategori 2 merah, dan 1 hitam. Kemudian pengungkapan lingkungan menggunakan jumlah disclosure, maksimum number of disclosure. Jadi ada berapa bagian yang harus dilakukan dalam laporan keuangan itu. Kemudian kepemilikan institusional, jumlah institusi dibagi dengan jumlah outstanding share. Jadi kepemilikan institusional. Konsentrasi adalah share di atas 5% dimiliki oleh jumlah outstanding ya oleh investor. Kemudian ukuran perusahaan seperti biasa loan size, kemudian leverage adalah total debt. Nah, ini hasil analisisnya. Kita lihat statistik, kemudian juga uji multiplicativity. Dari ini kita lihat tidak ada yang masing-masing independent variable itu memiliki hubungan hubungan lebih di atas 80% ya. Dan juga di ini nama-nama perusahaan kita teliti ya. 50 perusahaan itu yang ke publik ya. Kemudian kita sudah uji residual regresi ini, itu problem sebaran data normal ya. Kemudian juga heterogenitas tidak ada hetero karena masing-masing independent variable tidak signifikan terhadap residual regresi ya. Nah, kemudian multicol tidak ada, autokorelasi juga nggak ada. Nah, kemudian juga dari sini kita lihat kinerja keuangan itu pengaruh terhadap perusahaan. Ini memang hasil sudah fix positif ya. Kemudian proper itu kinerja lingkungan itu tidak signifikan, dan ini juga tidak signifikan. Yang signifikan adalah kepemilikan ini, kepemilikan GSG, institusi signifikan, kemudian kepemilikan konsentrasi juga signifikan, kemudian ses sama DAR itu signifikan. Jadi dari 4 variabel utama kami ya, 2 variabel terkait dengan lingkungan, kinerja lingkungan sama pengungkapan lingkungan itu tidak signifikan. Kemudian GSG 2 variabel itu signifikan ya. Kemudian ses sama DAR itu signifikan. Jadi otomatis lingkungan tidak signifikan sama sekali. Jadi dengan seperti ini maka kita lihat bahwasanya kinerja lingkungan sama pengungkapan lingkungan tidak diapresiasi oleh investor. Jadi bagi investor untuk menentukan nilai perusahaan bukan kinerja lingkungan tapi kinerja keuangan perusahaan, kemudian adalah kepemilikan institusi dan kepemilikan konsentrasi. Dan juga sedangkan variabel kontrol kita yaitu size sama itu signifikan buat mereka. Jadi artinya investor itu di pasar modal itu
tidak memberikan respon informasi lingkungan ya, baik itu kinerja lingkungan ataupun pengungkapan lingkungan. Mungkin faktor lainnya mereka beranggap begini, belum tentu perusahaan-perusahaan yang kerja lingkungannya bagus itu menguntungkan ya, atau sebaliknya. Sehingga mereka karena dividen itu sangat tergantung kepada kinerja perusahaan ya, mereka lebih cenderung kinerja perusahaan sama faktor fundamental lain seperti ukuran perusahaan, leverage dan sebagainya. Lingkungan mereka belum meyakinkan betul bahwasanya belum tentu ya perusahaan-perusahaan yang lingkungannya bagus kinerja bagus. Demikian kita dapat kesimpulkan kerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan. Kemudian kerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap perusahaan. Kemudian pengungkapan lingkungan juga tidak berpengaruh. Kemudian kepemilikan institusi itu berpengaruh positif ya, signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya kalau seandainya kepemilikan institusi itu makin tinggi maka makin bagus karena dianggap mempunyai modal yang besar ya, memiliki jaringan luas dan sebagainya. Konsentrasi kepemilikan juga dianggap berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena investor melihat kepemilikan yang kuat. Waktu presentasi 2 menit menit dapat kita lagi sampaikan pas ya. waktunya. Demikian dapat disampaikan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Waktu saya kembalikan ke Bapak Moderator, Bapak Indra. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, Pak. Ya, terima kasih Bapak telah menyampaikan, telah mempresentasikan paper Bapak ya. Ini kesan saya ya Pak, ini paper luar biasa ya Pak, menarik ya. Ini, nah karena masalah ini masih terjadi terus ya, masalah lingkungan ini. Nah, ini ada beberapa hal yang saya mau tanya ya, kenapa ini ya Bapak menggunakan variable control ukuran dan leverage Pak? Terima kasih Bapak Amir ya. Kita menggunakan kontrol leverage karena kita lihat pertama mengontrol leverage-nya Pak. Karena kita tahu perusahaan dengan leverage tinggi tentu saja berdampak kepada kinerjanya. Ya, jadi leverage tinggi itu artinya perusahaan berutang tinggi itu utang itu kan ibaratnya hubungannya seperti tidak lurus ya. Sebagai banyak utang, laba makin tinggi pada titik tertentu laba akan turun ya. Jadi itu juga kita pertimbangkan juga. Dan hasil penelitian sebelumnya mengatakan leverage selalu signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini selalu hasil riset sebelumnya ya, itu menunjukkan signifikan. Sehingga kalau kita masukkan dua variabel ini, bukan adjusted R-square-nya tidak begitu tepat ya kita peroleh. Sehingga demikian kita ketahui perusahaan-perusahaan besar dengan perusahaan kecil tentu berbedanya itu mengontrol ukuran perusahaan dengan sampai terjadi bias kita karena sampel kita itu ada perusahaan besar, perusahaan kecil Pak Amir ya yang kita sampaikan, sehingga kita perlu menggunakan pada kontrol yang dua ini karena selalu signifikan. Yang kedua bisa mengontrol leverage perusahaan berutang besar, perusahaan berutang kecil juga mengontrol ukuran perusahaan. Demikian Pak Amir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, hal lain yang membuat ini paper menarik ya Pak. Ya, pemilihan sektor yang sesuai atau relevan dengan fenomena ya. Kemudian jumlah N data yang besar sekali ya. Ini udah tergolong besar Pak ini. 200 lebih ya. Nah, terus pemakaian tools EViews ya. Nah, ini menurut saya sih ini ya layak ya untuk ya ya bahkan masuk ke jurnal internasional pun ya. Iya, terima kasih Pak Amir ya. Terima kasih banyak. Ya, nah terusnya ini kira-kira menurut Bapak ya apa bedanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ya Pak? Penelitian sebelumnya pertama itu seperti yang Pak sampaikan, sampelnya kadang tidak begitu tepat. Kita sampelkan ini sampel perusahaan industri bahan baku dan manufaktur, karena ini kaitan dengan lingkungan nih Pak ya. Jadi bahan baku lingkungan itu banyak sekali perusahaan-perusahaan ini bermasalah dengan penjagaan lingkungan di sama sosial efeknya juga banyak juga. Jadi kita ambil industri itu. Sedangkan perusahaan lain kadang-kadang tidak melihat seperti itu. Yang kedua juga perusahaan lain itu kadang-kadang tidak mengkaitkan dengan GCG juga ya. Karena kita tahu GCG itu suatu pengolahan perusahaan lebih baik, jadi berkaitan juga dengan masalah lingkungan juga gitu. Jadi ada hubungan dengan nilai perusahaan juga.
Dan juga kita menambahkan juga kinerja. Jadi banyak variabel kita gabungkan Pak dari beberapa penelitian sebelumnya yang tidak lengkap variabel kita gabungkan. Karena kita lihat semua itu perlu dipertimbangkan untuk dipakai dalam penelitian ini. Demikian Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Dr. Sparta. Ya, terima kasih Pak. Nah, kepada audiens, apakah ada yang mau bertanya? Silakan ya. Ya, masih ada waktu nih. Ini IBS Kemang ya, Pak? Iya, Pak Amir. Oh, yang tadi ada Bu Isti tadi ya? Iya, Bu Isti ya? pernah ke di situ loh, pernah pindah ke tempat lain. Iya. Bapak dosen di mana, Pak? Bapak dosen Budi Luhur. Saya Budi Luhur, Pak. Ya. Ya, saya dulu pernah ke sana juga. Ya, waktu Bu Isti di sana tuh. Pak, boleh Pak, kita kerjasama Pak. Budi Luhur pertukaran mahasiswa Pak. Oh ya. Ya, kalau boleh nanti saya mau hubungi Budi Luhur pertukaran mahasiswa untuk semester depan untuk MPKM. Ya, coba nanti saya sampaikan ke Kaprodi saya, Pak ya. Iya. Kemudian Bapak siapa nama Pak? Boleh nanti ya Kaprodi saya ini Ibu Puspitarani, Pak. Iya, nanti bisa untuk nomor teleponnya Pak, saya hubungi dia. Terima kasih Pak Amir. Ya Pak. Ya, ada dari audiens, silakan kalau ingin bertanya ya. Nah, kalau tidak ada, saya satu lagi nih, Pak. Ya, silakan, Pak. Kira-kira nih, kalau Bapak udah lakukan ini, nah, untuk penelitian ke depannya, yang berdasarkan ini, ya, Bapak ingin lakukan apa? Tentu saja ini, Pak, kita ini kerja lingkungan, Pak. Kita perlu juga melihat dampak kerja lingkungan terhadap sustainable finance, Pak. Apakah kerja lingkungan itu mempengaruhi sustainable finance ke depan itu. Jadi lihat pertumbuhan apakah sustainable atau tidak. Kalau sekarang kan nilai perusahaan, Pak, nilai berdasarkan harga saham. Jadi menarik juga karena apakah perusahaan-perusahaan yang kinerja lingkungannya bagus lebih sustainable dibandingkan perusahaan-perusahaan yang kinerja lingkungan jelek itu, Pak. Mungkin itu menarik juga kita teliti, Pak Amir. Ya, ini kemudian saya lihat nih Bapak penilaian pengukuran lingkungannya dengan G4 ya Pak, G4. Ya. Nah, ya andaikan perusahaan atau emiten itu belum menerapkan G4, ya seadanya aja pokoknya yang diungkapkan aja ya Pak ya. Iya Pak, benar. Ya, tapi kita peneliti kacamatanya G4 gitu ya. Iya. Jadi bisa jadi kelemahan penelitian ini Pak, kenapa skor kinerja lingkungannya tidak begitu tepat, mungkin karena tadi itu Pak, ada beberapa G4 itu yang kadang perusahaan kita menentukan aja, perusahaan kadang belum tahu persis ya. Tapi ya jelas investor itu respect kinerja lingkungan itu belum ada sekarang Pak. Mungkin ke depan mungkin dikirakan investor pasar modal itu udah ini terhadap lingkungan. Karena kita tahu perusahaan-perusahaan manufaktur, perusahaan bahan baku itu kadang-kadang mereka banyak lingkungan dan juga mereka melihat karena ini untuk penegakan aturan lingkungan itu agak lemah Pak. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan dibiarkan gitu ya, sehingga dia mencari keuntungan setingginya dengan kerusakan lingkungan itu, sehingga investor melihat wah biar aja kerusakan lingkungan penting untungnya besar gitu ya, seperti itu Pak. Kalau dari semua perusahaan yang menjadi sampel ini yang sudah G4 berapa persen ya kira-kira Pak? Oh ya, saya datanya ada di itu Pak, di rekapitulasi sama mahasiswa saya nanti saya. Ya, tapi sih separuh ada ya Pak ya? Lebih Pak, separuh. Lebih ya? Separuh. Oh ya bagus ya. Ya, berarti udah representatif ya. Ya silakan kalau ada ini dari audiens yang ingin bertanya. Kalau tidak ada ya ini apa ya presentasi untuk Bapak Dr. Sparta ya sampai sini saja. Ya selamat untuk Bapak Doktor ya. Iya Pak. Ya mudah-mudahan papernya ini apa diterima ya layak. Kalau menurut saya sih sangat layak ya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya terima kasih Pak ya. Nah kemudian paper selanjutnya ya.
paper selanjutnya ini